Welcome to Teens Explosion Online Service. Teens Explosion adalah teens ministry dari GBI Basilea Kelapa Gading. Mari teman-teman, kita memuji menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Semuanya, gimana nih kabarnya? Pastinya selalu sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan ya. Terus semangat mengikuti ibadah TX setiap minggunya. Dan sebentar lagi kita mau mulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Engkau telah mempersatukan kami pada hari ini. Kami boleh mengikuti ibadah TX kembali, dan Tuhan berkati ibadah hari ini supaya bisa berjalan dengan lancar. Tuhan berkati supaya firman-firman yang disampaikan dapat menjadi rema di hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dan nama Yesus, haleluya, amin. Happy Sunday, God bless you. Join us on Teens Explosion setiap hari Minggu jam 11.30 dan pastikan teman-teman ikut pada jam tersebut. Untuk teman-teman yang rindu memberikan persembahan untuk Tuhan, bisa langsung transfer ke rekening GBI Basilea berikut ini. Tuhan Yesus adalah pembebasnya. Tuhan Yesus adalah the great deliverer, dan mereka dipenuhi Roh Kudus tentunya akan memiliki sebuah konsekuensi di dalam hidupnya. Konsekuensi apa saja yang akan terjadi ketika orang Kristen menyebut Tuhan Yesus adalah the great deliverer? Yang pertama adalah recreation. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, orang yang menyebut Tuhan Yesus Kristus sebagai the great deliverer akan mengalami recreation. Lebih dari siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, tetap memilihku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, lalu Engkau tetap memilihku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap.
Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak kami. Berkati agar firman yang disampaikan dapat kami terima dengan baik, dapat menjadi rema dalam hidup kami, sehingga kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Hai, Shalom. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman pada hari ini. Dan tentunya Kaledi bersyukur karena saat ini di minggu pertama bulan Mei tahun 2021, Kaledi yakin dan percaya teman-teman semua dan juga Kaledi kita semua dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita di dalam Tuhan Yesus. Amin. Nah, pada hari ini Kaledi akan membahas mengenai segambar dan serupa Allah. Nah, sebelumnya Kaledi mau mengajak teman-teman semua untuk menyiapkan Alkitab. Kita bersama-sama akan belajar pada hari ini dan juga buku untuk mencatat. Sehingga teman-teman dan juga Kaledi kita akan sama-sama belajar mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Yuk kita sama-sama memulai ibadah pada hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan dengan sangat luar biasa bagi kami semua. Dan pada hari ini Tuhan Yesus, kami akan memulai untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang akan selalu ada dan menyertai kami, Roh Kudus yang selalu ada menolong kami, sehingga kami boleh memahami akan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah, teman-teman, Kaledi akan sharing firman Tuhan tentang gambar dan serupa Allah. Namun sebelumnya, untuk masuk ke dalam firman Tuhan pada hari ini, Kaledi mau mengajak teman-teman semua untuk kita mencoba memahami perlahan demi perlahan. Coba deh, teman-teman pasti pernah berpikir, kenapa sih kita harus makan? Kenapa kita harus berdoa? Baik itu berdoa secara pribadi, baik itu berdoa bersama keluarga, baik itu berdoa bersama dengan teman-teman. Tentunya pernah ya berpikir seperti itu. Lalu berikutnya, di saat pandemi saat ini, tentu teman-teman berpikir, kenapa ya kita harus belajar dari rumah? Lalu mungkin yang saat ini ada beberapa teman kita yang sudah memulai masuk sekolah dan memakai masker. Kenapa? Kenapa kita harus masuk sekolah dan memakai masker dan belajar? Dan yang terakhir, mungkin teman-teman pasti pernah bertanya, kenapa kita harus stay di rumah? Bersama dengan keluarga, bersama dengan papa, mama, adik, kakak, dan semuanya. Tentu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang pernah terlintas atau mungkin teman-teman sendiri mengungkapkannya secara langsung. Nah, Kaledi mau mengajak kita semua bahwa semua yang kita lakukan, yang kita kerjakan di dalam dunia ini, di dalam kehidupan kita, tentunya karena ada tujuannya. Amin. Jadi mengerti ya, kenapa kita harus makan, kenapa kita harus berdoa, kenapa kita harus belajar di rumah, kenapa kita harus stay di rumah. Atau mungkin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang lain, kenapa dan kenapa. Tetapi semua pertanyaan itu dan semua yang kita lakukan di dalam kehidupan kita saat ini tentunya ada tujuannya. Amin. Nah, selanjutnya Kaledi mau menerangkan gambar yang terlampir di layar slide kalian. Gambar ini adalah gambar sebuah bangunan yang ada di Cina. Coba sekarang saat ini Kaledi mau mengajak teman-teman untuk menebak. Kira-kira bangunan yang berbentuk seperti di gambar ini adalah bangunan apa? Yes, tepat sekali. Ini adalah sebuah bangunan sekolah musik. Kenapa teman-teman bisa berpikir ini adalah sekolah musik? Jelas dong, terlintas, tergambar dari bentuk bangunannya. Ya, bentuk bangunannya
adalah sebuah piano yang besar dan juga ada sebuah gitar atau mungkin biola, ya, semacam itu. Dan teman-teman bisa melihat dan menebak secara langsung bahwa bangunan ini adalah sebuah sekolah musik. Oke, nah sekarang Kak Edi mau menerangkan seperti ini. Ada seorang arsitek asalnya dari Amerika yang bernama Louis Sullivan. Dia merancangkan sebuah bangunan, bahkan dia menulis sebuah buku pada saat itu di akhir abad 19 dan awal abad ke-20. Dan pada saat itu terjadi sesuatu perubahan, yaitu yang namanya arsitektur industrial. Ya, terjadi revolusi dalam perancangan sebuah bangunan. Oke. Nah, teman-teman coba perhatikan. Louis Sullivan merancangkan sebuah bangunan itu dan dia menuliskan dalam sebuah buku, dikatakan bahwa form follows function. Oke. Nah, artinya sebuah bentuk itu akan mengikuti fungsi. Ya, jadi jelas bahwa seorang arsitek merancangkan sebuah bangunan tentu ada fungsinya, ada tujuannya. Oke. Function or purpose. Ya. Nah, jadi seorang arsitek saja di dalam dia merancang suatu bangunan, di dalam dia mendesain dan bahkan membentuk dan membangun sebuah bangunan, apapun itu bangunannya, tentunya dia tidak asal-asalan membuatnya, dia tidak asal-asalan mendesainnya. Dan dia punya tujuan. Dan dia tahu siapa yang akan menggunakan bangunan tersebut. Contohnya seperti sekolah musik ini. Karena bangunan ini akan digunakan sebagai sekolah musik, maka ia akan membentuk bangunan itu seperti salah satu alat musik. Oke. Dan mungkin saja di sekolah itu yang dikhususkan adalah sekolah musik piano, misalnya seperti itu. Ya. Dan jadi sangat jelas bahwa seorang arsitek mendesain suatu bangunan ada tujuannya. Sama seperti kita ada di dalam kehidupan saat ini, ada tujuannya. Oke, paham ya? Nah, perhatikan baik-baik. Gambar yang di-cross, adik-adik bisa melihat bahwa bangunan tersebut terlihat monoton. Ya. Tetapi gambar yang dicentang warna hijau terlihat sangat menarik, dinamis, ya. Dan terlihat sangat indah dibandingkan gambar yang di sebelah. Oke. Nah, bangunan ini selain memiliki tujuan seperti yang kali disampaikan tadi di awal, tentunya kita yang berada di luar bangunan, kita yang melihat gambar ini, tahu dan merasakan keindahan dari bangunan tersebut. Oke, paham ya? Jadi segala sesuatu itu ada tujuan, dan kita yang melihat dari luar akan merasakan keindahannya. Paham ya? Nah, berikutnya di gambar yang sebelah, adik-adik bisa melihat ada gambar tangga. Di situ terlihat ada ada orang tua yang duduk di situ. Nah, adik-adik coba perhatikan. Railing tangga, pegangan tangga, kenapa dibuat oleh arsitek seperti itu? Ya, jadi di bordernya, jadi kalau kita naik tangga kan biasanya kita naik, lalu kita ada tempat perhentiannya sejenak, lalu kita baru naik lagi ke atas. Seperti yang digambar ya. Nah, si arsitek, orang yang mendesain tangga ini, dia membuat sebuah tempat untuk beristirahat bagi orang tua. Ya, kalau kita yang masih muda, ketika kita naik tangga, kita mungkin hanya beristirahat sebentar. Ya, di tempat peristirahatan di tangga itu baru kita langsung naik lagi. Bahkan kita bisa lari dengan cepat ya, karena kita masih muda. Tetapi untuk orang tua, mereka membutuhkan waktu untuk beristirahat sejenak, baru mereka akan mulai naik kembali. Oke, jadi segala sesuatu yang ada di sekeliling kita, semua dibuat oleh manusia ada tujuannya. Amin. Dan kita yang melihat dan merasakannya,
kita akan merasakan keindahan. Kita akan merasakan sukacita. Kita akan merasakan damai sejahtera ketika kita melihat sesuatu yang ada di sekeliling kita yang bentuknya indah. Amin. Yang semuanya dilakukan dengan positif. Ya, amin. Nah, jadi teman-teman di sini sudah mengerti ya, bahwa di dalam kehidupan kita saat ini, apapun itu bentuknya, entah itu bangunan sekolah, ya kan, kampus, atau mungkin rumah, bahkan tempat duduk kita duduk, ada bentuknya yang macam-macam, tempat tidur, lemari dan sebagainya, yang pokoknya yang teman-teman lihat di sekeliling kita, itu semua dibuat oleh seorang perancang, ada tujuannya. Dan perhatikan, tidak hanya seorang perancang yang bisa membuat semuanya dengan tujuan yang baik. Tentunya Tuhan kita, Yesus Kristus, Allah, tentunya Allah menciptakan kita manusia ada tujuannya. Yuk kita sama-sama buka ayatnya dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Mari kita baca sama-sama. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Firman Tuhan berkata, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata dan merayap di bumi." Ayat yang ke-27, "Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka." Amin. Jelas ya, bahwa Allah menciptakan manusia itu tidak sembarangan dan ada tujuannya. Dan kita manusia diciptakan segambar dan serupa Allah. Wow, dahsyat sekali teman-teman. Coba bayangkan bahwa Tuhan kita itu sangat-sangat luar biasa. Kita semua adalah masterpiece-nya Dia. Kita segambar dan serupa Dia. Amin. Yes. Nah, coba teman-teman perhatikan. Apa yang membedakan manusia dengan Tuhan? Ya, sesuai dengan ayat yang baru saja kita baca tadi. Oh, jelas sekali. Manusia itu diberikan kuasa oleh Tuhan. Diberikan kuasa. Oke. Dan Tuhan sendiri, Dia adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Dia yang menciptakan teman-teman, saya dan semua manusia yang ada di bumi ini. Amin. Yes. Selanjutnya, segambar dan serupa Allah dalam bahasa Latinnya yaitu Imago Dei. Dan dalam bahasa Inggrisnya Image of God. Ya, jelas ya. Bahasa Latinnya Imago Dei, bahasa Inggrisnya Image of God. Kembali lagi kepada Kejadian 1 ayat 26. Di dalam ayat itu dikatakan bahwa ada kata menjadikan dan membuat. Oke, jadi Tuhan itu tidak hanya menciptakan saja, tetapi Dia membentuk manusia, menjadikan manusia, membuat manusia, ada bahannya. Jelas teman-teman, mari kita baca ayatnya ada di Kejadian 2 ayat 7a. Firman Tuhan berkata, "Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah." Ya, jadi menjadikan atau membuat dalam bahasa Ibraninya adalah asah. Ya. Dan kita manusia dijadikan Tuhan, dibuat oleh Tuhan melalui bahan. Dari bahan yang namanya
debu tanah. Oke. Nah, selanjutnya kata menciptakan itu berasal dari bahasa Ibrani yaitu bara. Kalau tadi kata menjadikan atau membuat bahasa Ibraninya asah, dan menciptakan bahasa Ibraninya bara. Ya. Jadi, menciptakan ini kita bisa baca, kata menciptakan ini kita bisa baca dalam Kejadian 2 ayat 7b. Dikatakan seperti ini. Allah langsung menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, ke dalam hidung manusia. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Wow, dahsyat sekali teman-teman. Jadi manusia itu dijadikan Tuhan, diciptakan Tuhan dengan sangat luar biasa. Amin. Bahkan Tuhan sendiri menciptakan manusia itu dengan nafasnya. Dengan nafasnya. Wow, itu keren sekali teman-teman. Ya. Dan perhatikan, ada kata lain yang juga disebutkan yaitu yatsar. Yatsar artinya membentuk. Ya. Di Kejadian 2 ayat 7. Di situ ada kata membentuk. Membentuk di sini artinya Tuhan membentuk manusia bukan untuk bertambah atau bertumbuh, tetapi Tuhan memang membentuk manusia, menjadikan manusia, menciptakan manusia secara langsung. Oke? Jadi mengerti ya teman-teman? Sangat jelas. Jadi dalam penciptaan manusia ada 3 kata yang harus kita ingat. Asah, yaitu menjadikan atau membuat dari debu tanah. Yang kedua, bara, yang artinya menciptakan. Dan yang ketiga, yatsar, artinya membentuk. Jadi jelas, Tuhan menciptakan, menjadikan, dan membentuk manusia dengan sangat luar biasa. Sehingga saat ini kita bisa ada dan kita bisa hidup semua oleh karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Amin. Yes. Jadi teman-teman mengerti ya, dari penjelasan Kaledi dari awal sampai pada saat ini, teman-teman bisa mengerti. Dan teman-teman, saat ini kalian sudah memahami, kalian sudah mengerti bagaimana penciptaan manusia itu terjadi. Jadi kalau teman-teman mungkin mendengar dan sering mendengar, entah itu dari teman-teman kalian atau mungkin dari orang-orang di sekeliling kalian yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera, atau mungkin manusia itu berasal dari binatang yang lain. Katakan kepada mereka bahwa itu tidak benar, itu adalah kekeliruan. Ya, jelas sekali firman Tuhan mengatakan bahwa manusia diciptakan, dijadikan, dibentuk oleh Tuhan secara langsung. Haleluya. Wow, dahsyat ya teman-teman. Sekarang pertanyaannya, apa tujuan Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa Allah? Ada yang tahu? Yes, jawaban yang pertama, apa tujuan Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa Allah? Adalah yang pertama, untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan, membaca firman Tuhan dari Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36 firman Tuhan berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yes. Jadi, tujuan
Allah menciptakan manusia adalah untuk kemuliaannya. Amin. Karena jelas firman Tuhan berkata bahwa segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia untuk selama-lamanya. Kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan tujuan Allah menciptakan manusia yang kedua adalah menggenapi rencana Tuhan. Mari sama-sama kita baca ayatnya dari Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28 firman Tuhan berkata, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Jadi, kita diciptakan Tuhan, dijadikan Tuhan, dibentuk Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan. Yaitu kita berkuasa atas bumi ini. Ya, kita diberikan kuasa oleh Tuhan. Amin. Yes. Dan apa tujuan? Dan yang ketiga, tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk kesucian. Artinya apa? Artinya manusia diciptakan dengan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Manusia dijadikan tidak berdosa dan suci. Ayatnya bisa kita sama-sama lihat di slide yang ditampilkan ini. Jadi teman-teman, jelas sekali bahwa Allah menciptakan manusia itu ada tujuannya. Yang pertama untuk kemuliaan Tuhan, yang kedua untuk menggenapi rencana Tuhan, dan yang ketiga untuk kesucian, dan yang keempat sebagai pribadi, sebagai suatu pribadi, sama seperti Tuhan adalah satu pribadi. Amin. Lalu bagaimana caranya kita sebagai manusia dapat memenuhi tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita saat ini? Ada yang tahu? Yes, benar sekali. Caranya adalah build your relationship with God. Bangunlah hubunganmu dengan Tuhan. Amin. Caranya agar supaya tujuan Tuhan itu tergenapi di dalam kehidupan kita, yaitu kita harus membangun hubungan dengan Tuhan. Caranya, tentunya kita harus membaca firman Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kita. Ya, dan juga kita harus membangun komunikasi kita dengan Tuhan, yaitu dengan berdoa setiap hari. Oke? Roma 8 ayat 29-30 firman Tuhan berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Dahsyat sekali teman-teman. Jadi kita semua ini diciptakan Tuhan, itu ada tujuannya yang tepat dan luar biasa. Seperti yang tadi disampaikan beberapa hal, apa tujuan Tuhan menciptakan manusia. Dan yang paling jelas sekali dikatakan bahwa dari Roma 8 ayat 29-30 ini dikatakan bahwa manusia itu telah ditentukan oleh Dia dari semula, ya, ditentukan, lalu dipanggil, dibenarkan dan dimuliakan. Amin. Ditentukan dari semula, dipanggil, dibenarkan, dimuliakan. Wow, dahsyat sekali teman-teman. Sungguh Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Amin.
Jadi teman-teman, bersyukurlah bahwa engkau diciptakan oleh Allah dengan tujuan yang mulia dan engkau berharga di matanya. Engkau diciptakan segambar dan serupa Allah. Dan marilah teman-teman tetaplah miliki iman dan percaya di dalam Yesus Kristus. Dan pesan Kaledi, tetaplah terus membangun hubungan dengan Tuhan. Marilah kita tetap memiliki iman di dalam Yesus Kristus, karena kita segambar dan serupa Allah. Agar supaya kehidupan teman-teman saat ini dan kedepannya memiliki sesuatu tujuan yang baik, dan kita tetap terus akan memuliakan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, adik-adik semua, kita berdoa untuk menutup ibadah kita pada siang hari ini. Mari terima berkat daripada Tuhan. Angkat tanganmu di tempatmu berada dan terimalah berkat daripada Tuhan. Sebab Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Hari ini sampai Yesus datang kedua kali, Maranatha. Yang percaya semua sama-sama katakan, Amin. God bless you. Happy Sunday and see you next week. Bye.